Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Dan ya, sekarang suara aku lagi nggak enak karena aku baru ngeberesin gudang kemarin-kemarin tuh dan banyak debunya. Jadi akhirnya aku rada sengau gini. By the way, kalau kalian ngedenger suara kresek atau ada back sound yang tidak seharusnya ada, itu semua diakibatkan oleh kitten aku yang baru, anaknya si Nori, karena udah lahiran dan dia ini aktif banget, seaktif-aktifnya dan bikin aku bener-bener gemes. Oke, kita terlalu ngalor ngidul guys. Jadi ya, sebenarnya apa sih yang akan aku bawa di video ini? Ini salah satu video yang menurut aku pribadi itu akan menarik menurut aku, tapi nggak tahu kalau menurut kalian. Nah, dan video ini tuh menceritakan orang-orang yang bisa memprediksi entah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja tentang kematiannya. Kita tahu ya bahwa kematian itu merupakan rahasia ilahi. Itu tuh kayak gak semua orang memiliki kemampuan atau bahkan bisa meramalkan kematiannya guys. Kayak bener-bener hanya Tuhan yang tahu tentang kematian kita. Namun di video aku kali ini aku akan menyampaikan 5 orang yang menurut sejarah dan artikel yang aku baca bisa memprediksi kematiannya. Siapa aja mereka? Kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum itu aku ingetin ke kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar aku makin semangat lagi untuk ngebuat video-video ke depannya. Dan ya, terima kasih yang udah mau stay tune dan juga udah ngeklik video ini. Thanks a lot. Kita langsung aja ke videonya. Time to tell the story. Yang pertama kita ada Arnold Schoenberg. Aku nggak tahu cara bacanya gimana, tapi kita panggil aja dia Mas Arnold ya. Arnold Schoenberg ini merupakan seorang pengarang lagu. Dan dia ini sangat mempercayai tentang mitos dan legenda angka 13. Kalian udah pasti tahu menjurus kemana kan? Angka 13 itu kebanyakan orang, terutama kalau di daerah luar negeri nih ya, bahkan di kita juga kayaknya sama deh. Merupakan angka sial guys. Saking percayanya si Arnold ini sama kesialan angka 13, dia itu benar-benar memperhatikan agar setiap lagu yang ia buat itu tidak memiliki unsur 13 di dalamnya. Dan dia juga meyakini bahwa dia akan meninggal di tahun yang merupakan kelipatan angka 13. Nah, tahun berapa tuh kira-kira? Namun, menurut seorang ahli astronomi yang bernama Dane Rudhyar, dia ini astronomi yang sempat ditemui oleh Arnold untuk kayak mungkin sekedar berwacana, berbicara gitulah. Dane ini mengatakan pada Arnold bahwa yang harus dia takuti bukan tentang tahun kelipatan 13, melainkan usia yang jika dijumlahkan menjadi 13. Dan beberapa hari setelah itu Arnold menghembuskan nafas terakhirnya di tempat tidur ketika dia berusia 76 tahun. 7 ditambah 6 sama dengan 13. Itu tuh masuknya sugesti apa bukan gak sih? Karena kalau misalnya dia benar-benar menganggap angka 13 itu angka sial, jadi kayak benar-benar dia berpikir bahwa kematiannya pun akan ada unsur 13-nya. Gitu loh. Jadi ya terjadilah karena disugesti selama mungkin seumur hidup dia mensugesti hal itu dan hal itu pun bisa terjadi gitu. Gimana menurut kalian? Kita next. Yang selanjutnya kita ada Pete Maravich. Di mana Pete Maravich ini adalah seorang pemain basket yang bermain untuk Utah Jazz dan Atlanta Hawks. Dan dia tuh cukup terkenal di tahun 1970-an guys. Dia juga termasuk salah satu pemain basket yang sangat handal dan juga banyak dikagumi banyak orang. Pada sebuah interview untuk koran lokal, Pete mengatakan, ini aku baca aja ya, karena kan ini kata-kata orang, jadi kita nggak boleh ada yang edit gitu. Saya tidak mau bermain selama 10 tahun di NBA. Lalu mati karena serangan jantung di umur 40. Gak tahu ada angin dari mana, tiba-tiba pas di interview dia ngomong kayak gitu guys. Dan kalian udah tahu kelanjutannya seperti apa? Ketika dia bermain atau ketika dia sudah 10 tahun bermain sebagai pemain basket, Pete meninggal di usia 40 tahun karena serangan jantung. Dan menurut hasil, mungkin bukan, aku nggak tahu apakah itu diotopsi atau enggak, cuma orang-orang yang di sekitar Pete ini mengatakan bahwa Pete meninggal karena serangan jantung padahal fisiknya itu luar biasa sempurna guys. Jadi dia tuh nggak sakit apa-apa dan nggak ada terdeteksi punya penyakit jantung.
rada aneh sih, karena pas banget dia nggak mau bermain sampai 10 tahun gitu di NBA, tapi dia tetap bermain itu. Dia bilang dia nggak mau meninggal karena serangan jantung di usia 40, tapi dia meninggal dengan cara yang itu. Kayak bener-bener apa yang dia tidak mau itu terjadi. Next. Oke, aku kenalin ke kalian. Ini namanya Nue. Dan Nue ini adalah salah satu kucing. Karena sebenarnya Let itu lahiran tuh 2 anak, tapi yang satu meninggal dan ini sisanya si Nue. Jadi aku ngasih nama Nue itu terinspirasi dari apa sih kayak makhluk yang di Kuchiyose di apa movie Boruto, kayak enak banget gitu Nue, dan saudaranya yang meninggal itu namanya Rue. Dan ini tuh anaknya aktif banget ya Bu, gemes 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 gemes. Nah, oke, lanjut. Yang ketiga kita ada Abraham de Moyure. Moyure. Abraham Moyer. Gitu aja. Ya, nggak apa-apa. Abraham ini adalah seorang ahli matematika yang terkenal dengan pekerjaannya di bagian apa nih? Peluang dan probabilitas. Apa tuh? Kalau kalian ada yang tahu matematika peluang dan probabilitas, silakan kalian komen di bawah, karena jujur itu salah satu hal yang aku nggak tahu dan aku nggak searching itu apa. Oke, ya itulah pokoknya dia tuh ahli matematika, berarti dia pinter guys ya. Dan juga dia senang dengan angka. Seluruh hidupnya ini Abraham mendedikasikan waktunya itu hanya untuk berkecimpung di dunia matematika dan perangkaan guys. Keren sih, cuma emang aku tahu kalau matematika itu menarik, dan kalau saya orang udah bener-bener cinta banget sama matematika, mereka tuh kalau ngelihat angka tuh udah kayak ngelihat pacar aja gitu. Cuma karena aku itu tipe-tipe yang masih normal-normal, aku suka matematika karena itu ilmu pasti dan juga kayak bener-bener menstimulasi otak aku buat kayak ngitung-ngitung gitu, tapi aku nggak cinta itu sama matematika guys. Dan karena dia berkecimpung dengan angka, ini sebenarnya nggak nyambung sih. Karena dia berkecimpung dengan angka, dia pun juga bisa memprediksi kematiannya melalui angka. Gimana tuh? Memprediksi usianya melalui angka. Emang sih, kan usia itu juga angka. Misalnya aku usianya sekarang 30 beberapa tahun, berarti itu kan angka kan? Tanggal lahir juga angka kan? Tapi memprediksi kematian melalui angka gimana caranya? Pada dasarnya mah simpel aja ya. Kalau seandainya kita bertambah umur kan berarti kita tuh lebih mendekati kematian kan. Tapi spesifikasinya kapan itu kan kita nggak tahu. Nah dia ini berusaha untuk mengkalkulasikan semua itu melalui angka. Jadi seiring bertambahnya waktu dan bertambahnya usia, Abraham ini menyadari bahwa tubuhnya kan makin lemah. Ya iyalah. Dan juga dia tuh mulai menyadari bahwa waktu istirahatnya dia dan waktu tidurnya dia itu selalu bertambah. Dan bertambahnya itu bisa sampai 15 menit per harinya guys. Kemudian entah angin dari mana, dia langsung menyadari bahwa jika 15 menit dari waktu dia istirahat ini dikalkulasikan menjadi 24 jam, itulah. Jadi dia kan bertambah tuh 15 menit. Setiap waktu yang dia pakai untuk istirahat tuh selalu bertambah setiap harinya tuh 15 menit. Jadi setiap hari 15 menit, 15 menit, 15 menit tiap hari. Nah nanti kalau seandainya 15 menit ini tuh udah digabungkan dan ditambah-tambahkan menjadi 24 jam, pada saat itulah dia akan meninggal. Nah ketika dia ngitung nih 24 jamnya per 15 menit itu berapa, timbullah sebuah angka, timbullah sebuah hari dan tahun guys, yaitu tanggal 27 bulan November tahun 1754. Nah jadi kalau seandainya kalian pengen ngitung gitu, oke, dia memprediksi dia meninggalnya tuh tanggal 27 bulan 11 tahun 1754. Berarti dia ngomongin hal ini tuh tentang yang dia akan meninggal tuh kapan. Kalian hitung terus kalian cek di kolom kalian tulis di kolom komentar. Coba deh. Sekarang kuisnya adalah jika seandainya Abraham ini, bukan jika sih, emang udah meninggal sih guys. Salah banget gua ngomong kan. Oke, jadi gini guys. Jadi kan kalau seandainya nih, dia kan mengkalkulasikan 15 menit itu jika dijumlah-jumlahkan menjadi 24 jam, maka itulah saat dia meninggal. Dan itu emang benar guys, dia meninggal
sesuai dengan kalkulasinya dia, perhitungannya dia. Cuma yang menjadi aku penasaran dari tadi dan aku belum sempat ngitung adalah kalau dibalikin berarti kapan dia mencetuskan ini gitu dan kapan dia mulai ngitung. Kalau kalian ada yang ahli matematika dan seneng ngitung, kalian bisa hitung, terus kalian komen di bawah tanggal berapa dia mencetuskan hal ini. Atau misalnya memulai menghitung 15 menit sampai ke 24 jamnya tuh dari tanggal berapa gitu loh. Oke? Coba komen di bawah. Kita next. Yang keempat kita ada Mark Twain. Mark Twain ini adalah seseorang yang terkenal karena karya sastranya. Namun yang membuat dia lebih terkenal lagi bukan hanya karena karya sastra, melainkan dia bisa memprediksi kematiannya. Mark Twain sendiri lahir pada tahun 1835 guys, di mana pada tahun itu terdapat sebuah pemandangan yang sangat ajaib, yaitu adalah munculnya komet Halley, di mana komet Halley ini adalah komet yang akan muncul 75 tahun sekali. Mark mengatakan, saya datang dengan komet Halley di tahun 1835. Komet itu akan datang lagi tahun depan. Dan saya akan pergi bersamanya. Gila, mentang-mentang dia membuat karya gitu ya. Karya sastranya dia, jadi kata-katanya juga kayak dalam banget gitu. Dan benar saja, setahun setelah dia mengatakan itu, dia pun berpulang, tepatnya pada tanggal 21 April 1910 guys. Dan pada tahun itu, di hari itu, komet Halley kembali muncul. Gila, keren sih. Dia datang bersama komet Halley. Dan dia juga akan pergi ketika komet Halley datang buat bawa dia gitu. Keren. Emang kalau orang berkecimpung di dunia sastra, bahasa, bikin novel, mereka tuh selalu bisa ngasih kata-katanya tuh yang dalam, menusuk gitu. Oke, kita lanjut. Oke, kalau yang satu ini, oh my god, apa itu? Oke, kalau yang satu ini bener-bener rada-rada bikin wow, mind blowing banget, yaitu adalah William Thomas Stead. Di mana William Thomas ini adalah seorang ahli tenung, atau mungkin kalau kita bilangnya itu kayak cenayang, dukun, ya something like that lah ya. Dan William ini juga sebenarnya bisa berkomunikasi dengan makhluk halus atau roh-roh orang yang sudah meninggal. Suatu hari dia membuat sebuah artikel, bukan sebuah, dua buah artikel untuk salah satu majalah atau tabloid lokal yang ada di London guys. Jadi Mark ini orang London ya. Di artikel yang pertama ini dia menceritakan atau menjabarkan prediksinya tentang hari kematiannya atau bagaimana cara dia meninggal. Bukan hari, tapi melainkan bagaimana cara dia meninggal. Di mana dia mengatakan bahwa dia akan meninggal di sebuah kapal, di mana kapalnya ini akan menabrak kapal lain di Samudra Atlantika. Dan di kapal itu tuh tidak terdapat skoci yang cukup guys untuk bisa menyelamatkan diri. Jadi dia kehabisan skoci dan dia meninggal di sana. Itu adalah artikel pertama, prediksi tentang kematiannya. Kemudian dia juga menyerahkan artikel lain, karena aku bilang tadi artikelnya ada dua, di mana dia mengatakan bahwa sebuah kapal yang berkaptenkan atau memiliki kapten bernama Edward Smith akan menabrak sebuah gunung es dan membuat ratusan nyawa melayang. Dan kemudian setelah artikel itu rilis di tahun 1912, William ini pergi ke Amerika dengan menaiki sebuah kapal guys. Dan di sana kapal itu mengalami kecelakaan di mana kapal itu menabrak gunung es. Dan ketika William ingin menyelamatkan diri, skoci dari kapal tersebut tidak cukup untuk semua penumpang dan akhirnya dia pun meninggal. Dan kalian bisa tahu kapalnya apa? Kapalnya itu Titanic. Karena Titanic dia tenggelam di Samudra Atlantik karena menabrak gunung es dan berkaptenkan Edward Smith. Ini tuh kayak gimana ya? Aku kayak berpikir lagi gitu loh. Dia tuh kan ngasih dua buah artikel. Yang satu tentang prediksi kematiannya di mana dia meninggal karena dia tidak mendapatkan skoci ketika kapal yang dia tumpangi menabrak kapal lain di Samudra Atlantik, ya kan? Dan artikel kedua, dia menceritakan kapal yang berkaptenkan Edward Smith menabrak sebuah
gunung es, kemudian menyebabkan banyak orang meninggal. Kalau udah dapat penglihatan seperti itu, kenapa dia mau pergi naik kapal? Apakah dia memang bijaksana aja kali ya? Yang namanya kematian juga kan pasti akan mengikuti kita berusaha untuk menghindari pun tidak bisa kan. Cuma mungkin ini prediksi aku, konspirasi aku aja. Oke. Jadi kayak gini ya, aku kayak bingungnya adalah eh, apakah Edward Smith menyadari bahwa kapal Titanic itu adalah kapal yang dia ramalkan akan tenggelam, gitu kan? Apakah dia tahu bahwa kapal itu adalah kapal yang berkaptenkan Edward Smith? Atau mungkin karena euforia di mana Titanic adalah salah satu kapal yang paling legendaris ya pada masa itu, karena kapal itu kapal terbesar dan juga termewah pada zamannya. Dan dia mungkin ingin ada urusan juga ke Amerika, dia naik kapal itu tanpa dia ketahui bahwa kapal itulah yang sudah dia ramalkan, yang berkaitan juga dengan kematian yang sudah dia ramalkan juga sebelumnya gitu. Dua artikel yang dia keluarkan itu menjadi satu. Gila, keren sih. Bukan keren sih, ini tuh harusnya sedih guys. Ini tuh orang yang bisa meramalkan kematiannya sendiri. Cuma aku ngerasa kayak sebuah kebetulan yang luar biasa gitu loh di antara orang-orang ini gitu kan. Tapi ya tetap aja kita, apa sih namanya, kita tetap berusaha untuk lebih bijaksana ya, saya terutama. Oke guys, mungkin segitu dulu video dari aku tentang list-list orang yang sudah memprediksikan kematiannya gitu. Dan itu tuh kayak akurat banget. Cuma ya tetap bagaimanapun juga kelima orang ini sudah tiada, dan juga kita bisa sampaikan doa walaupun mereka ini juga sebenarnya udah nggak adanya tuh udah ratusan tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu mungkin ya. Tapi tetap aja kita hormati karena figur-figur yang ada di sini itu adalah bukan figur-figur biasa karena mereka cukup terkenal pada masanya gitu kan. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Thanks guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Juga kalau seandainya nih kalian tertarik, aku sebenarnya kepikiran tentang kisah-kisah di balik kapal Titanic. Karena sejujurnya selain kisah William ini, aku tuh nemu beberapa plot twist, atau bukan plot twist, lebih kepada konspirasi yang ada di kapal Titanic gitu. Kalau kalian tertarik, mungkin aku bakalan bikin videonya one day. Dan ya, pokoknya jangan lupa untuk dukung aku terus. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke guys, mungkin segitu dulu. See you guys in my next video. Bye. Dan stay healthy, stay safe, and stay happy. Pusing sebenarnya ya. Aku ngerasa kayak video kali ini tuh harusnya keren. Tapi aku nggak tahu. Aku tuh ngerasa kayak video kali ini tuh harusnya keren, tapi ya nggak tahu karena pembacaan dan pembawaan mungkin masih jauh dari Hirota Radivan, masih jauh dari Nancy Judge, masih jauh dari Nadia Omara. Nah, ketahuan kan yang gue suka tontonin yang mana. Oke, pokoknya jangan lupa juga aku ingetin kalian bisa cek channel aku yang menceritakan tentang vlog-vlog random dan gaje yang sebenarnya udah sebulan kagak upload. Cuma ya kalian klik aja lah ya. Di sini aku cuma pengen kayak gitu doang sih. Oke. Bye!